Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak ibu guru, apa kabarnya semuanya? Mudah-mudahan Ananda semuanya dan kita semua selalu Allah berikan keberkahan, kesehatan, dan kemudahan di dalam setiap urusan. Amin. Hari ini kita akan belajar pelajaran Al-Quran Hadis. Ya, kita akan belajar Al-Quran Hadis. Sebelum ibu guru melanjutkan bab kedua tentang surah Al-Fatihah, ibu guru mau mereview pelajaran yang pertama. Kita ulang kembali pelajaran yang pertama tentang huruf hijaiyah. Ayo sama-sama kita mulai pelajaran ini dengan membaca lafaz Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Quran Hadis. Al-Quran Hadis. Nah, kita akan belajar kembali, kita mereview kembali pelajaran tentang huruf hijaiyah. Ada 29 huruf hijaiyah dan ada 8 harokat atau 8 tanda baca pada huruf hijaiyah. Ibu guru ulangi, kita akan belajar tentang 29 huruf hijaiyah dan 8 harokat atau tanda baca pada huruf hijaiyah. Apa 8 harokat atau tanda baca pada huruf hijaiyah? Yang pertama fathah. Fathah, contoh alif fathah dibaca a. Kemudian kasroh, alif kasroh dibaca i. Domah, alif domah dibaca u. Alif fathah a, alif kasroh i, alif domah u, a i u. Fathatain, alif fathatain dibaca an. Kasrotain, alif kasrotain dibaca in. Domatain, alif domatain dibaca un. Alif fathatain an, alif kasrotain in, alif domatain un, an, in, un. Yang ketujuh, harokat sukun atau disebut harokat tanda mati. Nah, contohnya ain kasro lam sukun. Nih lam sukun atau lamnya mati. Ail, mim fathatain man, ailman. Ain kasrotain lam sukun ail, mim fathatain man, ailman. Yang terakhir, tanda baca tasydid atau syiddah. Nih tandanya. Contoh ain fathah, mim tasdid am, mim fathah ma, amma. Nah ini tasdid. Kemudian kita akan membaca huruf hijaiyah berharokat fathah, kasroh, domah. A, I, U, ba, bi, bu, ta, ti, tu, sa, si, su, ja, ji, ju, ha, hi, hu, kho, khi, khu, da, di, du, za, zi, zu, ro, ri, ru, za, zi, zu, sa, si, su, sha, shi, shu, so, si, su, do, di, du, to, ti, tu, zo, zi, zu, a, i, u, gho, ghi, gu, fa, fi, fu, ka, ki, ku, la, li, lu, ma, mi, mu, na, ni, nu, wa, wi, wu, ha, hi, hu, a, i, u, ya, yi, yu. Alhamdulillah kita sudah membaca huruf hijaiyah berharokat fathah, kasroh, domah. Kita ulangi ya. A, I, U, ba, bi, bu, ta, ti, tu, sa, si, su, ja, ji, ju, ha, hi, hu, kho, khi, khu, da, di, du, za, zi, zu, ro, ri, ru, za, zi, zu, sa, si, su,
syashishu, sasisu, dadidu, tatitu, zazizu, ai'u, ghaghigu, fafifu, kakiku. Oh maaf, ini ada yang kurang. Fafifu, qaqiqu, qaqiqu. Ya, kita ulangi. Tatitu, zazizu, ai'u, ghaghigu, fafifu. Ada yang titiknya 2. Qaqiqu, kakiku, lalilu, mamimu, naninu, wawiwu, hahihu, aiu, yayiyu. Alhamdulillah, kita sudah membaca harokat fathah, kasroh, doma pada huruf hijaiyah alif sampai huruf ya. Sekarang kita akan belajar menulis huruf hijaiyah dengan bahasa Arab, huruf hijaiyah dengan bahasa Arab dengan huruf Latin. Contoh, ya, huruf Arab atau huruf hijaiyah kita akan menuliskannya dan membacanya dari sebelah kanan ke kiri. Kalau huruf Latin dari kiri ke kanan. Contoh ini huruf ya. Ya, si, bu. Kita tulis pada huruf Latinnya ya, si, bu. Yang kedua, buku. Buku. Nah, kita baca Latinnya buku. Huruf hijaiyahnya atau huruf Arabnya da, roja. Nah, kita baca pada huruf Latinnya da, roja. Nah, ini baju. Baju. Nah, huruf Latinnya baju. Kita akan menghitung fathah, kasroh, dan doma pada huruf lafadz al-basmalah. Kita lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, harokat fathahnya ada berapa? Kita hitung sama-sama. Harokat fathah yang ada di sini ada berapa? 1, 2, 3, 4. Nah, harokat fathahnya ada 4. Bismillahirrahmanirrahim. Harokat fathahnya ada 4. Kita lihat kasrohnya. Tanda baca kasrohnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 tanda kasroh pada lafadz Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian doma, ada berapa tanda doma yang ada di sini? Bismillahirrahmanirrahim. Tidak ada tanda doma di sini. Berarti lafadz Bismillahirrahmanirrahim tidak ada huruf doma. Yang ada harokat fathahnya 4, kasrohnya 6. Harokat yang berharokat domanya tidak ada di lafadz Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kalimat alhamdulillah kita tulis ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tuh, alhamdulillah. Ada berapa domah yang ada di sini? Ada 1. Alhamdulillah ada yang berharokat domah yaitu 1. Nah, kalau bismillahirrahmanirrahim, fathah yang ada di sini ada 1, 2, 3, 4. Kasrohnya ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, itulah kita sudah membahas tentang harokat pada huruf hijaiyah. Sekarang kita akan belajar surah Al-Fatihah. Nah, anak-anak ibu guru bisa membuka buku Al-Quran Hadis. Buka buku Al-Quran Hadis di bab 2 surah Al-Fatihah ya.
kita akan membaca surah Al-Fatihah, membaca ta'awudz dengan basmalah. Buka halaman 16. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, surah Al-Fatihah itu kita akan membahas tentang surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah itu ada 7 ayat. Surah Al-Fatihah diturunkan di kota Mekah. Nah, surah Al-Fatihah itu disebut Ummul Quran, ya, atau disebut Ummul Kitab. Nah, induknya Al-Quran atau induknya kitab. Nah, surah Al-Fatihah itu artinya pembuka. Ya, di sini kita akan selalu membaca surah Al-Fatihah ketika kita sholat, karena membaca Al-Fatihah, membaca surah Al-Fatihah di dalam sholat itu rukun sholat. Ibu guru punya tepuk surah Al-Fatihah. Ya, kita tepuk tangan, kita belajar menghafal surah Al-Fatihah dengan tepukan ya. Tepuk Al-Fatihah. Al-Fatihah artinya pembuka. Jumlahnya 7 ayat. Good job. Nah, cukup sekian surah Al-Fatihah. Ananda di rumah membaca lagi surah Al-Fatihah dari a'udz dengan basmalah, kemudian baca surah Al-Fatihah sampai selesai, dibaca isi kandungan arti dari surah Al-Fatihah ya di halaman 16. Kemudian dipahami apa itu surah Al-Fatihah, ada berapa ayat surah Al-Fatihah, apa arti dari kata Fatihah. Kemudian baca cerita yang ada di buku kalian tentang surah Al-Fatihah. Cukup sekian pelajaran Al-Quran Hadis hari ini membahas tentang surah Al-Fatihah. Harus benar ya membacanya, panjang pendeknya harus tartil, karena surah Al-Fatihah selalu kita gunakan ketika kita sholat, dan surah Al-Fatihah termasuk rukun sholat. Kita tutup dulu dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.